Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rozik. Kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu state management yang sangat populer, apalagi kalau bukan Riverpod. Di sini saya juga baru mencoba si state management ini, jadi saya ingin share apa yang saya dapatkan selama proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke, kita langsung aja. Kalian bisa masuk ke dokumentasi resminya, yaitu di riverpod.dev. Di sini kita akan dikasih tahu bahwa Riverpod merupakan sebuah reactive caching and data binding framework, yaitu reactive state management yang menggunakan konsep caching. Oke, kita coba lihat apa aja fitur-fitur yang ditawarkan oleh si Riverpod ini. Dia menggunakan declarative programming, kemudian mudah diimplementasikan dengan common UI patterns. Kemudian ada banyak tool penunjang yang sudah ready. Jadi kita bisa dengan mudah mengelola aplikasi kita menggunakan si state management Riverpod. Ini ada banyak fitur yang bisa teman-teman baca, bisa kita terapkan dengan Riverpod. Kita bisa pakai WebSocket juga, kemudian hot reload support, kemudian kita bisa pakai generator juga, jadi lebih mudah dan banyak lainnya kalian bisa baca sendiri. Di sini penggunaannya sangat simple teman-teman. Kalian tinggal definisikan aja sebuah provider atau Riverpod. Nanti kita bisa tambahkan generator juga. Sisanya secara otomatis akan digeneratein codingannya dengan si generator. Jadi codingan kita bisa sesimpel ini. Kita bisa menyimpan sebuah state dengan variabel apapun atau data apapun. Di sini contohnya adalah integer dengan ngebawa data state-nya 0 ya. Kita bisa tambahkan juga kondisi untuk manipulasi datanya. Nanti secara otomatis ketika state-nya ini berubah, ya, kita bisa lakukan perubahan juga pada widgetnya, teman-teman. Ya, di sini kita bisa lihat untuk penggunaannya simple banget. Kita tinggal instansiasi si Riverpod-nya atau providernya dan kita tinggal panggil aja ya. Nanti secara otomatis kalau datanya berubah, widgetnya akan di-rebuild secara otomatis ya. Kenapa bisa otomatis? Ya, karena sesuai dengan sifat dari si Riverpod ini yaitu reaktif. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu si ref ini merupakan sebuah objek yang digunakan supaya kita bisa berinteraksi dengan sebuah provider. Atau kita juga bisa berinteraksi dengan antar provider. Ya, kita bisa menggunakan ref. Setiap provider dia bisa diakses dengan ref ini, teman-teman. Kalau teman-teman mendefinisikan Riverpod-nya seperti ini, kita buat dengan nama class count, dan kita tambahkan generator, maka secara otomatis si Riverpod akan ngebikinin kita sebuah variabel namanya count provider. Ya, jangan khawatir, ini adalah hasil generator dari si count ini. Otomatis akan ditambahkan nama provider di belakangnya. Nah, jadi yang kita pakai adalah variabel ini nantinya. Gitu. Caranya simpel banget seperti ini aja. Kodenya ringkas banget. Ya. Oke, kita lanjut. Mungkin kita bisa langsung aja ke getting started-nya untuk ngelihat dokumentasi secara penuh. Nah, di halaman depan kita akan diberikan informasi mengenai Riverpod itu sendiri. Kita bisa masuk ke halaman ini dulu, teman-teman. Kenapa sih harus Riverpod ya? Ini pasti yang jadi pertanyaan teman-teman di awal-awal ketika mau menggunakan Riverpod. Kenapa Riverpod? Kenapa nggak pakai state management yang lain yang sudah ada gitu kan? Again, Riverpod ini merupakan salah satu state management ya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu state management, mungkin saya akan coba bahas sedikit aja. Di sini saya punya gambaran tentang state management. Namanya aja state management ya, yaitu untuk mengelola state. Lalu state itu apa? State itu bisa berupa data ya, yang ketika ada perubahan terhadap state tersebut, ini bisa mempengaruhi entitas yang lain. Bisa widget atau bisa dependensi yang lain. Nah, di sini misalkan saya punya aplikasi, nggak tahu ini aplikasinya apa ya, tapi anggap aja setiap kotak ini mewakili sebuah widget atau halaman ya. Karena di Flutter, di UI-nya semuanya adalah widget ya. Meskipun komponen di dalam halaman tertentu itu juga sebuah widget. Nah, di sini misalnya saya punya halaman login, kemudian kalau loginnya berhasil, dia akan masuk ke sebuah halaman namanya layout. Nah, di dalam layout ini biasanya ada navbar yang isinya ada halaman lain, ada homepage, article page, dan juga ada profile page. Nah, di dalam masing-masing halaman ini juga ada
mungkin widget lain atau komponen lain. Ada kalau di homepage ada banner, ada billing info juga. Lalu di artikel page dia juga ada detail artikel. Kemudian di profile page juga ada yang lain, kayak ada edit profile page yang di dalamnya terdapat beberapa widget yang lain. Misalkan di sini teman-teman berada di halaman login ya. Lalu setelah itu teman-teman masukin username dan password, klik button submit ya untuk login. Ketika berhasil, kalian akan masuk ke halaman dashboard atau kita sebut di sini layout lah ya, dengan memiliki data autentikasi atau data user. Nah, di sini saya sudah buat bloknya. Nah, di layout ini sekarang dia punya data user hasil dari aktivitas login ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan di halaman lain ngebutuhin data user yang sekarang ada di layout? Misalkan di dalam halaman edit personal data, dia ngebutuhin user data. Kenapa? Ya karena data personal ini ada kaitannya dengan user data. Gimana caranya? Sedangkan sekarang data user ini ada di layout. Biasanya di Flutter secara umum kita akan mengirimkan data user data ini melalui parameter ke masing-masing widget atau melakukan dependency injection atau juga bisa disebut dengan prop drilling. Maka yang dilakukan adalah dari layout ini akan mengirimkan user data ke profile page ya. Dari profile page akan mengirimkan data edit profile page dan juga di edit profile page akan mengirimkan edit personal data. Di masing-masing widgetnya, dia mengimplementasikan atau menambahkan mekanisme untuk menerima dan mengirimkan parameter ke masing-masing halaman yang ngebutuhin data. Ya, jadi dari layout dikirim ke sini ya, dikirim ke sini, dikirim ke sini. Karena secara default si Flutter nggak bisa ya dari layout ini langsung lompat ke sini ya, itu nggak bisa. Atau bahkan gimana kalau misalkan ada halaman lain lagi yang butuhin user data. Misalkan di billing info di sini ya, di billing info ini dia butuh data juga, data user untuk nampilin billing si user. Gimana? Ya sama caranya dari si layout dia akan ngirimin ke homepage dulu baru ke billing info. Nah ini kalau aplikasi kalian gede banget nanti akan sangat repot ya. Karena pengiriman data ini perlu banyak proses. Disinilah fungsi dari state management. Kebanyakan package state management pasti menangani hal ini juga. Caranya adalah user data ini akan didaftarkan sebagai sebuah state. Dia akan didaftarkan menjadi variabel global. Jadi dipisah, dia nggak bergantung lagi dengan halaman tertentu. Sehingga ketika ada suatu halaman yang ngebutuhin user data, dia bisa langsung ngedapetin data itu. Ya. Dari edit personal data, dia nggak perlu lagi minta ke si edit profil minta ke sini dan seterusnya. Itu nggak perlu lagi. Dia bisa langsung direct ke user data. Dia bisa langsung dapetin data user data. Sama halnya dengan halaman lain, billing info ini misalnya ya. Kalau dia ngebutuhin sebuah data user gitu ya, dia bisa langsung direct dapetin data ini. Gitu. Jadi untuk mengelola datanya jadi lebih mudah. Bahkan ketika user data ini ada perubahan ya, widget-widget yang menggunakan data tersebut akan secara otomatis tahu ya, sehingga mereka bisa nge-rebuild tampilannya sesuai dengan data yang berubah. Itulah yang disebut dengan reaktif ya. Datanya reaktif. Ketika dia berubah, maka widget-widget yang bergantung kepada data tersebut akan dikasih tahu juga atau dia akan nge-rebuild dengan sendirinya. Nah, di Riverpod sudah menangani hal itu, jadi teman-teman jangan khawatir. Oke, kita lanjut ke kenapa kita harus menggunakan Riverpod. Di sini kita dikasih tahu bahwasanya Riverpod itu merupakan anagram dari provider, teman-teman. Ya, anagram itu kalau kata provider ini hurufnya dibolak-balik, dia bisa membentuk nama Riverpod. Memang Riverpod ini dibangun atas dasar kekurangan dari si provider. Jadi pengembangan dari provider, gitulah intinya. Dan si Riverpod ini adalah Reactive Caching Framework untuk Flutter. Dia menggunakan declarative programming ya, jadi kayak Flutter pada umumnya. Dia juga peduli dengan bagian besar business logic dari aplikasi kita. Ya. Kebanyakan di aplikasi kita pasti memiliki logika bisnis tertentu untuk mengelola proses sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, si Riverpod ini akan ngebantu kita menangani hal itu. Dia juga bisa menangani masalah
network request yang menghandle kapan adanya proses loading, kemudian bahkan ada error ataupun datanya siap ditampilkan. Dan secara otomatis melakukan caching terhadap data tersebut. Kita juga bisa melakukan refetching secara otomatis terhadap data tersebut ketika dibutuhkan. Kemudian di sini juga dikasih tahu apa sih motivasi dari si Riverpod ini dibuat gitu ya. Nah, dia bilang bahwa modern aplikasi sekarang ini jarang datang dengan informasi yang diperlukan untuk ngerender UI mereka. Ya, sebagai gantinya data sering didapatkan melalui proses asinkronus dari server. Iya, jadi memang untuk menampilkan data yang dimana data tersebut prosesnya asinkronus itu challenge banget ya. Karena ketika kita nge-get data, kita harus menunggu data tersebut siap dulu, baru bisa ditampilkan ke si UI. Kita harus menghandle proses perubahan state atau data tersebut, terus kita juga menghandle kalau terjadi error dan kalau ada loading dan lain sebagainya itu cukup challenge. Nah, si pembuat Riverpod ini juga bilang kalau ini merupakan sebuah masalah dan sulit ketika kita mengimplementasikan dengan asinkronus. Makanya Riverpod menawarkan solusi-solusinya. Walaupun Flutter sebenarnya sudah menyediakan beberapa cara untuk menangani variabel dari state yang berhubungan dengan asinkronus, kemudian untuk nge-refresh UI ketika ada perubahan. Kita bisa menggunakan Future Builder di Flutter sebenarnya teman-teman. Tapi tentu saja ini masih banyak keterbatasan. Ada beberapa challenge atau tantangan yang belum diselesaikan ketika kita menggunakan bawaan dari Flutter. Salah satunya adalah ketika kita menggunakan asynchronous request, by default dia nggak akan di-catch. Artinya apa? Artinya dia akan di-execute ulang kapanpun ketika UI-nya ke-update. Jadi akan nge-fetch, bisa jadi network request terus-menerus ketika ada perubahan UI. Atau sebenarnya kita juga bisa melakukan caching secara manual ya. Namun ketika kita melakukan dengan cara manual dan cache tersebut sudah tidak dipakai lagi, maka itu akan ngebebanin aplikasi kita gitu ya. Bisa jadi memory leak jika kita tidak mengelolanya secara hati-hati. Beruntungnya di Riverpod ini dia udah menangani hal itu. Di Riverpod memiliki properti yang namanya auto dispose. Artinya ketika kita sudah tidak menggunakan state itu lagi, maka dia akan dihapus secara otomatis. Dengan asynchronous method, kita juga butuh untuk menghandle error dan loading state. Itu merupakan salah satu hal yang challenge ketika kita mau menerapkan. Di Riverpod ini udah di-handle secara otomatis, kita tinggal panggil aja kondisi ketika dia loading, kita mau nampilin apa, dan lain sebagainya. Menyelesaikan masalah ini untuk aplikasi teman-teman yang skalanya besar akan sangat susah ya. Ada beberapa fitur yang akan berimpact. Salah satunya adalah pull to refresh. Terus ada juga infinite list, search as we type ya, mencari seperti apa yang kita inputin. Kemudian ada debouncing dan lain sebagainya yang berhubungan dengan asynchronous. Dari berbagai masalah ini, maka datanglah Riverpod dengan berbagai solusinya gitu ya. Untuk mendefinisikan sebuah Riverpod caranya gampang banget. Kalian tinggal bikin aja sebuah function atau class yang dimana dia ngebawa sebuah state atau data dengan tipe tertentu. Nanti kita bisa olah, kita bisa pakai provider ini secara otomatis di widget kita. Oh ya, untuk ngebikin sebuah Riverpod ini, kalian bisa pakai dua cara. Yang pertama bisa pakai kode generator, kemudian atau bikin secara manual. Di sini juga disediakan kalau kalian mau pakai cara yang manual itu kayak gimana. Saya lebih suka menggunakan kode generator karena nggak perlu bikin secara manual lagi. Dan tentunya kalau suatu saat Riverpod ada update, kita nggak perlu pusing-pusing ngubah-ngubah secara manual karena juga secara otomatis di-generatein. Dan kode generator ini juga merupakan rekomendasi dari si Riverpod. Kemudian ada juga Flutter Hooks, tapi ini nggak wajib ya kalau kita menggunakan Riverpod. Flutter Hooks itu terinspirasi oleh React Hook ya, kalau kalian pernah menggunakan React. Tapi kalian nggak perlu pusing, kita bahas di video yang terpisah. Jadi intinya adalah kita nggak wajib pakai Flutter Hooks. Oke, kita lanjut ke getting started-nya. Di sini kita dikasih tahu bagaimana cara melakukan instalasi dari Riverpod. Di video kali ini kita nggak ngoding sama sekali, kita hanya kenalan dengan Riverpod. Untuk secara teknis nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai mungkin instalasi dari si Riverpod, gimana cara penggunaan sederhananya gitu ya. Nah, untuk instalasinya kalian bisa baca, untuk Flutter kalian bisa jalanin ini ya, di Dart juga kalian bisa jalanin ini.
Atau kalian bisa tambahin secara manual di paspec.yaml. Riverpod juga menyediakan linternya atau custom lint. Terus ada beberapa ekstensi Visual Studio Code yang bisa kalian gunakan ya kalau kalian pakai VS Code. Lalu kalau kalian sebelumnya menggunakan provider, kalian nggak perlu khawatir untuk melakukan proses migrasinya karena di sini sudah disediakan dokumentasi kalau kalian berawal dari provider. Ini kalian bisa baca aja, di sini udah cukup lengkap saya kira di bagian section ini ya. Oke, kita lanjut di bagian yang paling penting dari si Riverpod ya, essential. Bagaimana cara dia diterapkan. Ketika kita menggunakan Riverpod, kita harus ngenalin si Riverpod itu sendiri ke widget tree pada aplikasi kita. Kita tinggal wrap aja pada widget master di aplikasi kita, yaitu My App dengan provider scope. Cukup dengan cara seperti ini aja. Tidak perlu menambahkan semua provider yang kita bikin ke dalam parent widget tree, kayak misalkan multi providers atau seluruh provider kita daftarin di sini itu nggak perlu lagi ketika kita pakai Riverpod. Karena Riverpod by konsep dia berbentuk seperti variabel global. Di dalam dokumentasi ini menjelaskan tentang gimana kalau kita menggunakan provider untuk melakukan network request ke API. Nah, teman-teman bisa coba baca aja penerapannya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah ada beberapa keyword-keyword di dalam Riverpod. Yang pertama ada yang namanya annotation. Ketika kalian menggunakan kode generator, kalian wajib menambahkan annotation di atasnya supaya runner builder tahu kode apa yang perlu di-generate. Dan kalau kalian ngebikin sebuah Riverpod, kalian harus menaruhnya secara global ya. Artinya dia tidak dimasukkan ke dalam sebuah kelas. Nggak boleh, kalian harus masukinya secara global. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau Riverpod itu memiliki sistem auto dispose. Artinya ketika data di dalam state-nya sudah tidak digunakan, dia akan otomatis dihilangkan dari cache-nya. Tapi kalau ada kondisi kalian nggak mau dihapus, kalian bisa tambahkan parameter keep alive-nya jadi true. Sehingga dia akan tetap ada terus state-nya dan nggak akan di-refresh lagi. Berikutnya ada penamaan Riverpod generatornya. Kalau kalian ngebikin sebuah Riverpod dengan nama seperti ini gitu ya, misalkan namanya myfunction, nanti secara otomatis Riverpod akan ngegeneratein nama myfunction ditambahkan dengan provider. Nah, ini merupakan nama provider yang akan digunakan nantinya. Berikutnya ada yang namanya ref, teman-teman ya. Setiap provider atau Riverpod, dia akan punya objek yang namanya ref sendiri-sendiri, teman-teman. Dia itu adalah objek yang digunakan untuk berinteraksi dengan provider lain ya. Kita bisa lakukan aktivitas seperti watch, read, atau nge-trigger something dengan menggunakan si ref ini. Di dalamnya dia bisa ngebaca provider secara keseluruhan. Tipe dari provider atau Riverpod yang bisa kita definisikan sebenarnya hanya ada dua, teman-teman. Ya, kalau kita menggunakan code generator. Karena nanti sisanya akan diurusin oleh si code generator mana yang cocok penerapan dari Riverpod kalian. Yang pertama ada yang bentuknya fungsional, atau mungkin kita bisa lihat di bagian combining request. Di sini bisa kelihatan, yang pertama bentuknya fungsional ya, kayak tadi biasanya. Bentuknya adalah function, yang dimana dia ngebawa sebuah data atau isinya adalah variable integer. Ini bebas, kalian bisa customize kelas variable atau lainnya. Terus yang kedua ada bentuknya kelas, teman-teman ya. Di sini. Meskipun di sini tidak ada definisi ref, tapi secara otomatis karena dia extend dengan ini ya, dia akan punya variable atau objek yang namanya ref. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya fungsional dan juga bentuknya kelas? Bedanya adalah sesimpel kalau function itu dia itu immutable atau kayak stateless widget, sedangkan kalau kelas ini adalah stateful widget. Ketika kalian menggunakan fungsional, state di dalamnya itu nggak bisa diubah lagi setelah dia di-build atau dijalankan pertama kali. Sedangkan kalau menggunakan stateful, kita bisa manipulasi terhadap data atau state yang ada di dalamnya. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa yang fungsional tidak bisa dirubah kalau gitu? Fungsional ini biasanya akan dipakai untuk kayak konfigurasi aplikasi misalnya, terus tema, atau nge-fetch network request, cukup sekali aja. Untuk mengupdate data, kalian harus nge-refresh atau manggil ulang. Dan kita bisa gunakan fungsional Riverpod ini
untuk dependency injection. Kalau kalian punya keperluan untuk bisa melakukan manipulasi terhadap state kapanpun, kalian harus menggunakan yang namanya class, karena ini merupakan stateful. Bedanya cuma di bagian kapan data bisa diubah, gitu aja sih. Kalau yang pakai function immutable, kalau yang class dia bisa diubah-ubah. Jadi pastikan kalian tahu kapan menggunakan si jenis river pod ini. Dua-duanya di dalamnya memiliki objek ref ya. Di dalam ref itu sendiri kalian bisa melakukan 3 cara ini. Ref watch, ref listen, dan juga ref.read. Bedanya adalah kalau watch ini dia akan memonitor perubahan-perubahannya apa aja, dan secara otomatis kita bisa melakukan perubahan terhadap widget atau UI ketika ada perubahan juga pada state-nya. Kemudian nge-listen dia untuk mendengarin apa aja yang bisa kita execute ketika ada perubahan data. Berikutnya ada ref.read. Ini hanya digunakan untuk ngebaca data aja sekali. Dia nggak nge-listen atau monitor perubahan data. Ini bisa dipakai ketika kalian ingin mendapatkan sebuah data state atau kalian ingin mengexecute sebuah function di dalam provider atau river pod yang kalian definisikan. Berikutnya kalian bisa coba baca aja yang lainnya. Di sini banyak banget penjelasannya. Ada WebSocket, terus ada cara bagaimana cara melakukan testing. Kemudian di sini ada juga FAQ, ya. Lalu ada do atau done, apa aja yang bisa teman-teman lakukan dan jangan dilakukan gitu ya. Kalian coba baca aja, kalian pelajari lebih jauh lagi. Mungkin itu video kali ini, cukup itu aja. Kita bahas tentang apa sih itu river pod dan apa aja fitur-fitur yang ditawarkan oleh dia gitu ya. Again, di sini saya juga masih belajar. Jadi kalau misalkan ada kurang atau salah, kita bahas aja di kolom komentar. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga dapat ngebantu, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang ke depannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Rozik, terima kasih banyak.